Sepanjang Bapak berkarir di TNI Angkatan Laut, mulai dari lulus Taruna sampai sekarang mendapat kepercayaan sebagai Panglima. Apa Pak yang pengalaman yang paling Bapak tidak bisa lupakan? Sebenarnya banyak sekali sih Pak. Ya, yang banyak paling, sekali. Yang paling mungkin kalau yang paling begitu karena ini masalah hidup dan matinya karir seseorang. Maksudnya karir seseorang itu salah satu yang paling saya berkesan adalah pada tahun 2010. Ya. 2010 saya diperintahkan untuk menjadi komandan upacara di istana pada 17 Agustus. Oh, 17 Agustus Pak ya? Betul, pagi harinya. Kemudian pengalaman yang sangat menarik dan mungkin belum pernah dialami oleh yang lainnya adalah bahwa kita pernah duduk dasar kedalaman 53 meter di bawahnya, di atasnya Bali, di bawahnya Madura sana. Kita melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang keduanya adalah kita menyelam kedalaman 30 meter untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Oh, pernah juga Pak? Betul. Itu Bapak masih ingat kapal selamnya namanya apa waktu sholat Idul Fitri tahun 98 itu? Itu tahun 98 itu masih ingat nama kapal selamnya itu? KRI Nanggala setelah itu. Bukan, oh Nanggala 402 Nanggala ini? 402, betul. Oh, gitu ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini saya berada di sebuah tempat, pangkalan utama TNI AL yang ada di Dermaga Ujung, Surabaya. Kenapa saya berada di sini? Karena saya akan bertemu dengan Panglima Komando Armada 2 TNI Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto. Beliau berkantor di sini dan kita bisa lihat bersama di belakang saya ada sebuah kapal perang. Nanti kita akan ngobrol dengan beliau mengenai bagaimana kita mengelola pertahanan kita, terutama pertahanan di laut, di wilayah kerja Komando Armada 2. Ayo kita bersama-sama bertemu dengan Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto. Ayo kita. Komando Armada 2 adalah komando utama pembinaan dan operasional yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Laut dalam bidang pembinaan, kemampuan, dan kesiapan tempur, serta berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI dalam bidang operasi atau penggunaan kekuatan. Markas Komando Armada 2 berada di Surabaya, dipimpin oleh Panglima berpangkat Laksamana Muda yang saat ini dijabat oleh Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto. Jenderal Bintang 2 kelahiran Situbondo, Jawa Timur ini mulai menjabat Pangko Armada 2 pada 26 April 2021. Dilantik pada 5 Mei 2021, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1988 ini telah menjalani berbagai penugasan. Koarmada 2 siap mendukung dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia demi kejayaan bangsa dan negara. Assalamualaikum Pak Iwan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat. Kita jaga imun Pak. Ya. Meskipun kita berada di tengah COVID-19 pandemi, kita pasti jaga imun. Yes, ya, harus begitu. Setuju Pak ya? Setuju. Pak Iwan, sebagai Panglima Komando Armada 2, tentu punya tugas, ya Pak. Bapak bisa jelaskan nggak tugas Komando Armada 2 TNI Angkatan Laut kita ini? Terima kasih Mas Feby untuk pertanyaannya. Ini sekaligus juga memperkenalkan kepada seluruh khalayak, khususnya di Jawa Timur ini ya. Bagaimanakah Koarmada 2 dalam bertugas? Ya. Kalau kita meref pada organisasi tugas Koarmada 2, bahwa Koarmada 2 itu
adalah sebagai Komando Utama Operasi Oke. yang di bawah langsung dari Panglima TNI Ya. dan juga Komando Utama Pembinaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan Laut. Ya. Nah, untuk Komando Utama Operasi kita melaksanakan operasi militer perang dan juga operasi militer selain perang. Ya. Selain itu, kita melaksanakan operasi laut sehari-hari Oke. dan juga operasi tempur yang gunanya adalah untuk pengendalian laut. Ya, Sehingga mengapa kita setiap hari kapal-kapal kita yang ada di Koarmada 2 ini terus berlayar walaupun situasi yang pandemi. Oh, jalan terus ya, Pak, ya? Jalan terus, Ya. tidak berhenti. Kemudian yang ketiganya adalah kita melaksanakan proyeksi kekuatan ke darat melalui laut. Ya, ya. Nah, itu semua adalah dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum di laut. Ya, Dan ini sesuai dengan kebijakan Panglima TNI. Jadi wilayahnya kalau boleh kita sebutkan, Pak, jadi wilayah Armada 2 ini meliputi apa? Jawa Timur. Oke. Kalau wilayahnya Koarmada 2 di mana? Ini sebenarnya adalah kalau markasnya sendiri ada di Surabaya, Ya. Koarmada 2. Kemudian kita membawai gugus tempur laut. Tempatnya di Surabaya ini sini. Ya. Kemudian komando gugus keamanan laut yang ada di Bitung. Bitung, Bitung, Sulawesi Utara, Ya. betul. Kemudian ada 5 pangkalan utama TNI Angkatan Laut. Lantamal 5 itu di Surabaya, Surabaya. Lantamal 6 itu ada di Makassar, Ya. Lantamal 7 ada di Kupang, Lantamal 8 ada di Manado, Ya. dan Lantamal 13 ada di Tarakan. Oh, Tarakan, Jadi, Kalimantan Utara sekarang, betul. Pak, ya. Jadi itulah, jadi mulai dari Tegal, kalau di Jawanya Tegal ke timur sampai dengan Kupang, perbatasan Kupang dengan Timor Leste, kemudian utaranya sebelah baratnya dari Ambon, ke utaranya sampai dengan Melonguani sana, Pak. Ya, ya, ya. Utara, nggih, terus kirinya itu sampai dengan Tarakan. Jadi Nah, itu gitu. tugasnya luas banget ya, Pak. Ya? Betul, luas sekali, betul. Apalagi itu laut semua, Pak, ya. Betul. Nah, untuk melakukan tugas yang begitu strategis ini, Pak, Nggih. ya, apa saja yang selama ini dilakukan oleh Koarmada 2 untuk menjaga wilayah kedaulatan kita ini, Pak? Oke, tadi saya sampaikan adalah merupakan tugas untuk Komando Utama Operasi. Nah, sekarang masalah Komando Utama Pembinaan, Ya. Koarmada 2 ini melaksanakan pembinaan unsur-unsur yang ada di bawahnya, yaitu kesiapan operasi KRI, Ya, ya, kemudian pasukan khusus laut, Ya. kemudian berkaitan dengan pangkalan-pangkalan juga. Kemudian pembinaan peperangan laut. Jadi kita setiap harinya melaksanakan kegiatan itu. Nah, sekarang masa-masa damai seperti begini, kita tugasnya adalah kalau misalnya tidak melaut, maka kita melaksanakan pembinaan kemampuan. Siapa? Kemampuan personil dalam pengawakan KRI-KRI. Jangan sampai ilmu-ilmu yang ada itu hilang. Ya, ya, ya. Jadi ya klasikal, kemudian praktek di kapal, nanti kemudian peperangan di kubil-kubil dan juga sarana-sarana latihan yang kita miliki. Nah, itulah. Dari pembinaan-pembinaan kekuatan tersebut, maka kita merasa pasti bahwa kesiapan operasional, kesiapsiagaan operasional yang dilaksanakan oleh Koarmada 2 ini, dan tentunya semua koarmada yang di bawahnya TNI Angkatan Laut, itu mampu melaksanakan tugas-tugas yang memang itu diembankan untuk Koarmada. Demikian. Pak Iwan, Nggih. tantangannya apa? Kan sekarang memang betul Pak Iwan sebutkan kita tidak dalam kondisi perang dengan Betul. negara lain. Nggih. Tetapi masih ada smuggling. Betul. Penyelundupan. Ya. Masih ada kegiatan-kegiatan misalkan adalah illegal fishing. Betul. Betul nggak Pak ya? Betul. Lalu kemudian ada tindakan ilegal dalam perdagangan manusia yang menggunakan laut. Yeah. Sepanjang Bapak bertugas berada di Koarmada ini, tantangan yang terbesar apa Pak? Di antara yang saya sebutkan, smuggling kah, illegal fishing kah, pelanggaran wilayah kah, atau bagaimana Pak? Iya. Sesuai dengan tugas yang kami laksanakan bahwa Koarmada 2 ini berbatasan dengan 3 negara. Negara ya Pak ya? Ya. Yang pertama adalah Malaysia, Ya. yang keduanya adalah Filipina, dan yang ketiganya dengan Australia. Timor Leste. Australia di bawah ya? jauh ke sana, betul. Oh, iya, betul ya. Kemudian dari tugas-tugas tersebut, memang selama ini kita melaksanakan ada 2 kegiatan yang berhubungan dengan perbatasan tersebut, yaitu adalah untuk tugas operasi pengamanan terbatas. Ya. Perbatasan maksudnya begitu. Ya. Jadi kita dengan Malaysia, kita dengan Filipina. Nah, dengan Filipina ini yang berhubungannya dengan kemarin kalau kita melihat Abu Sayyaf dan lain-lainnya Ya, seperti betul, Pak. itu Ya. kita laksanakan di sana. Terorisme, Pak, ya? Terorisme, betul, terorisme.
Kemudian kalau dengan Malaysia, dengan Filipina, itu kita ada patroli terkoordinasi. Indo-Malvi, Indonesia, Malaysia, Filipina, kemudian juga Filipina, Indonesia, itulah tugas-tugas yang kita laksanakan selama ini. Nah, berkaitan dengan tadi kejahatan-kejahatan, ada transnational crime. Ya. Sesuai dengan pasal 88 UNCLOS, bahwa berkaitan dengan transnational crime seperti perompakan di laut, pembajakan, dan lain-lainnya itu bukan hanya tugas Angkatan Laut saja, tapi seluruhnya yang mengetahui harus melawan bersama-sama. Nah, itu yang kita laksanakan. Sehingga kalau armada misalnya menemukan hal tersebut, tidak hanya misalnya kapalnya, tetapi kalau misalnya pesawat mengetahui, maka pesawat tersebut akan menginformasikan kepada kapal yang terdekat, sehingga kapal yang terdekat tersebut langsung menindaklanjuti untuk melaksanakan. Nah, kemudian bagaimana selama ini yang paling berat kita menghadapinya adalah kalau misalnya, karena lautnya kan luas, betul sekali. Luas sekali, sedangkan kapal kita tidak seluruhnya mengcover wilayah yang ada. Nah, kalau misalnya ada kejahatan di salah satu tempat, lokus deliktinya di mana, sedangkan kapal itu saat itu kita tidak ada di sana, maka kita harus segera menggerakkan unsur-unsur mana, kapal-kapal mana yang terdekat untuk bisa ke sana. Sebenarnya itulah yang istilahnya yang harus kita selesaikan dengan cepat begitu. Ya, Pak. Pak Iwan, sepanjang Bapak ketahui, sebenarnya di wilayah kerja Komando Armada 2 ini, Pak, titik kosongnya ada di mana, Pak? Titik yang biasa dipakai orang untuk melakukan tindakan kejahatan, entah itu smuggling, entah itu illegal fishing, entah itu pembajakan, entah terorisme. Apakah di wilayah sekitar Kalimantan Utara kita ini yang berbatasan dengan Filipina dan Malaysia, Pak? Iya, sebenarnya kalau hal-hal yang tersebut itu biasanya selama ini yang kami dapati adalah khususnya yang berbatasan dengan negara-negara. Karena disitulah tempat-tempat yang memberikan kemudahan mereka untuk bergerak. Sehingga kemarin jajaran kami di pangkalan kami melaksanakan penangkapan terhadap orang-orang yang membawa narkotika. Oh iya, betul, Pak, ya. Nah, jadi, ya, contohnya misalnya. Jadi contohnya yang di mana, di Tarakan. Nah, begitu. Itu juga demikian. Tidak menutup kemungkinan juga yang ada dari Filipina menuju ke Sulawesi Utara. Nah, itu. Gitu. Jadi narkoba menjadi satu Pak, entry point juga untuk entry kita point ini juga. kan ya, Pak. Iya, betul. Pak Iwan, kebetulan memang sejak 1 tahun lebih belakangan ini di seluruh dunia, ya, bukan hanya di Indonesia, kita mengalami pandemi COVID-19. Betul. Bahkan pada saat ini konon mencapai second wave atau gelombang kedua. Nah, di satu sisi TNI AL kan tentu tadi seperti Bapak sebutkan harus gerak kan. Betul. Gimana Pak menjaga supaya personil kita itu tetap dalam kondisi sehat, meskipun mereka harus tetap berpatroli, harus tetap berkegiatan untuk menjaga kedaulatan kita, termasuk tupoksi dari Ko Armada 2 itu, Pak Iwan. Terima kasih, Mas Fevi. Berarti ini berkaitan dengan pandemi saat ini kah? Betul. Berikut COVID. Ya. Sesuai dengan perintah dari Bapak Kasal, yang sebenarnya adalah merupakan jabaran dari perintah Presiden kepada Panglima TNI, Kapolri, dan juga Kementerian Lembaga. Dari perintah-perintah tersebut, maka Kepala Staf Angkatan Laut, Bapak Kasal memerintahkan kepada jajaran di bawahnya, seluruhnya jajaran di bawahnya Angkatan Laut, semua melaksanakan untuk segera melaksanakan penanggulangan bencana ini bersama-sama. Tidak hanya Angkatan Laut sendiri, tapi bekerja bersama-sama. Nah, apa yang dilaksanakan? Bahwa kalau sebelum bulan Juni lah, sebelum tanggal 23 Juni, kalau sebelum-sebelumnya itu kita melaksanakan penegakan untuk penggunaan 3M. Masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, selama ini kita melaksanakan. Nah, sejak saat Juni itu ada vaksinasi, maka Bapak Kasal secara masif melaksanakan di jajaran Angkatan Laut, seluruh armada, seluruh kotama-kotama untuk masif melaksanakan percepatan untuk penanggulangan COVID ini. Bagaimana caranya? Yaitu membantu pemerintah dalam rangka percepatan penanganan COVID, kemudian pemulihan ekonomi nasional. Nah, apa yang dilaksanakan? Seluruhnya, tidak hanya di wilayah pesisir, tidak hanya di bawah kepulauan-kepulauan. Nah, sekarang kalau sudah merasa bahwa di kepulauan-kepulauan sudah cukup,
maka kita menuju ke daerah-daerah kepada kabupaten, kota madya yang dirasa kurang dari persentase untuk targetnya kurang. Saat ini, contohnya saat ini, Bapak Kasal melaksanakan kunjungan ke Pandeglang. Ya, Pandeglang, Sumedang, untuk melaksanakan pelaksanaan vaksinasi di sana. Tapi sebelumnya juga dilaksanakan di Banten. Nah, untuk ke Armada 2 sendiri, kemarin sudah melaksanakan di Pulau Sapeken, Sumeneb, Sapeken, Pak, ya betul. Kemudian ke Pulau Bawean, dan yang terakhir kemarin kita melaksanakan di Gor Pancasila, Gelora Pancasila. Nah, itu yang kita laksanakan. Tetapi juga Bapak Kasal sudah memerintahkan kepada kita semuanya, khususnya dalam rangka penyiapan rumah sakit lapangan. Rumah sakit lapangan yang untuk digunakan sebagai tempat isolasi mandiri. Jadi diharapkan tidak lagi orang-orang yang sakit itu isolasi mandiri di rumah, tetapi juga di rumah sakit. Supaya ada yang ngawasin. Betul, ada yang mengawasi, kemudian ada yang memperhatikan, ada yang mengecek, ada yang istilahnya care lah untuk keseluruhan gitu. Itu ada 2. Di Jakarta di Dolos, kemudian di Surabayanya di Opak di sini. Ini ada kemampuan kurang lebih 800 tempat tidur. Insya Allah seminggu ini sudah beroperasi, sudah lengkap tempatnya semuanya. Jadi seminggu ini bisa kita pakai ya Pak? Insya Allah betul. Rumah sakit lapangan yang dikelola oleh TNI AL ya Pak? Betul, tidak hanya untuk Angkatan Laut, tapi juga untuk umum. Betul, untuk umum. Pak Iwan, sepanjang Pak Iwan ketahui berarti personil TNI AL yang ada di wilayah kerja Koarmada 2 ini semua sudah divaksin Pak ya? Sudah 90% divaksin semuanya. Artinya bahwa personil kita yang nanti berada di kapal-kapal, berada di pangkalan-pangkalan TNI AL, itu artinya sudah mendapatkan perlindungan Pak ya? Betul. Meskipun kita tahu bahwa orang yang divaksin masih bisa juga kena itu Pak ya? Lalu upayanya selain vaksin untuk kalangan internal, supaya mereka tetap sehat dan bisa bertugas secara baik, apalagi Pak? Nah, ini juga Bapak Kasal juga kemarin sudah memerintahkan di jajarannya, terutama ini bantuan yang saat ini dilaksanakan di Kos Marinir di Lampung. Salah satunya adalah membantu pemerintah untuk mendirikan dapur lapangan, dapur sebaguna, untuk personil-personil yang terpapar COVID di Lampung ini, di bawah Brigif 4 Marinir itu. Kemudian untuk di kapal-kapal saat ini, kita mempunyai ada 2 kapal rumah sakit. Oh, jadi kapal rumah sakit yang gerak ya Pak ya? Mobiling gitu ya? Mobiling, tetapi perintah Bapak Kasal karena 2 kapal ini mempunyai kemampuan untuk memproduksi oksigen. Betul, memproduksi oksigen. Jadi? Sehingga kapal tersebut harus standby di pangkalan. 2 kapal tersebut adalah KRI Suharso, Dr. Suharso, dan KRI Semarang. Itu bisa memproduksi oksigen ya Pak? Betul. Jadi sekarang ini kapal KRI Suharso ada di Semarang, di Tanjung Emas Semarang sana, dari sana untuk membantu masyarakat Semarang yang membutuhkan oksigen. Kemudian yang keduanya KRI Semarang ada di Surabaya. Dibalik Pak ya? Dibalik. KRI Semarang ada di Surabaya. Betul. Karena apa? Karena kemampuannya yang di KRI Suharso itu lebih bagus kemampuannya, sehingga kita tempatkan di Semarang, sehingga KRI Semarang ditaruhkan di sini. Karena apa? Di sini juga ada tempat yang lain, yaitu dari Samator, untuk bisa memproduksi oksigen juga. Nah, dan selain itu di Surabaya ini sesuai dengan perintah Bapak Kasal langsung, dan juga di Semarang ini oksigen ini gratis, gratis untuk siapa saja yang membutuhkan. Jadi datang ke sana untuk isi oksigen, syaratnya apa itu? Syaratnya hanya satu KTP udah pasti sudah. Kemudian kalau itu institusi, maka dia ada surat dari institusi tersebut bahwa ini diperlukan. Contoh misalnya dari rumah sakit. Nah, untuk yang di Surabaya ini sudah didirikan depo pengisian oksigen gratis di pertokoan Jalajaya di depan sana di ujung Pak. Nah, ini 24 jam. Pak Iwan, ini program ini sampai kapan ini? Programnya ini karena COVID masih belum berhenti. Belum berhenti sampai sini. Ini belum ditentukan sampai kapan gitu ya? Selama dibutuhkan dan selama kami mampu, selama Angkatan Laut mampu, maka itu akan digunakan terus. Sehingga saya minta doanya juga dari seluruh masyarakat agar pengawaknya semua sehat. Yang keduanya adalah alat yang kita gunakan dalam kondisi yang prima terus untuk bisa digunakan.
Itu Gitu. ya bentuk ya dari itu Pak. Betul. Pak Iwan, boleh nggak kita tahu Pak, di antara seluruh, saya nggak tahu berapa banyak personil TNI AL yang berada di bawah koordinasi Koarmada 2 ini. Apakah mereka juga ketika mereka, ya namanya orang Pak, terinfeksi COVID-19, apakah ada perlakuan khusus, misalkan ada wilayah khusus untuk anggota TNI AL atau keluarganya yang terkena infeksi COVID-19 ini Pak Iwan? Oke. Begini Mas Febi, bahwa semua orang pasti terkena. Tadi Pak Febi sampaikan tadi. Betul, kendaraannya gitu. Nah, untuk di kapal bagaimana? Ya. Bapak Kasal sudah memberikan kebijakan. Kita melaksanakan WFH. WFH ya. Terus kita sampaikan bahwa yang WFH namanya work from home, berarti mereka harus stay di rumah. Ya. Tidak boleh kemana-mana. Karena sewaktu-waktu bisa dipanggil juga untuk melaksanakan kegiatan di kapal. Nah, terhadap personil yang kena, khususnya di armada sini, di lingkungan armada sini, kesatuan sini, kami juga menyiapkan ada tempat kami untuk melaksanakan isolasi. Oke. Itu di gedung Denmako Armada, itu ada namanya R81, ruang 81, dan juga R77. Nah, khususnya untuk R81 itu lengkap, jumlah 44 lengkap. Di sana ada tempatnya untuk rekreasi, tempat untuk mandi matahari, tempat untuk semua lengkap di sana. Tapi sekarang terisi Pak itu Pak? Alhamdulillah sekarang dari sebelumnya sejumlah ratusan, sekarang ada 15 di sana. Oh, masih tersisa 15? Bisa 15. Dan itu semua kita cek oleh dinas kesehatan kita. Karena memang tempatnya kan dekat, hanya kurang lebih 100 itu meter. Tempat memang khusus diperuntukkan bagi anggota Pak ya? Anggota yang di sini, karena di dalam sini Pak. Di dalam sini. Nah, untuk kapal-kapal, kalau misalnya dalam pelayaran, kalau mereka dalam pelayaran, maka harus dipastikan ada ruangan untuk isolasi. Oh, di kapal itu? Di kapal itu ada ruangan isolasi, ada HEPA filternya, sehingga nantinya kalau udara ini keluar dalam keadaan bersih, kemudian juga ada dokter di dalamnya. Kalau misalnya tidak, maka harus ada perawatnya, memang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan deteksi terhadap personil-personil yang mengalami atau terpapar oleh COVID. Dan kita juga disiapkan oleh alat untuk pengecek seperti PCR, kemudian untuk swab antigen, demikian. Pak Laksamana, apakah terkait sepanjang COVID ini berlangsung, itu mengurangi patroli kita Pak? Mengurangi frekuensi dan jumlah? Enggak ya Pak? Tidak, hanya, nah, ini kebijakan Bapak Kasal yang sangat sense of crisis-nya memang betul-betul bagus. Beliaunya menyampaikan demikian. Dan sudah dilaksanakan ini. Contoh, satu operasi yang keluar negeri, ini yang seharusnya mendapat undangan dari pemerintah Rusia. Salah satu kapal perang kita untuk melaksanakan kegiatan di Vladivostok, itu dibatalkan. Karena ini ya, karena COVID, betul, sehingga anggaran digunakan untuk refocusing untuk kegiatan melawan COVID. Yang keduanya, KRI Bima Suci, kapal layar kebanggaan kita, yang membawa taruna, kurang lebih 112 taruna, dengan personil seluruhannya kurang lebih 226, yang seharusnya berlayar ke luar negeri sampai Korea, Jepang, kemudian ke Vladivostok juga, muter. Ini dirubah dari beliaunya, dilaksanakan di dalam negeri. Oke, jadi tidak pergi keluar ya Pak? Betul, sehingga anggaran yang ada itu digunakan untuk refocusing, melawan COVID ini. Kemudian latihan puncak TNI AL, Armada Jaya. Nah, ini seharusnya inilah merupakan tolak ukur bagaimanakah keberhasilan pembinaan unsur-unsur yang ada di personil dan juga unsur-unsur yang ada di TNI AL ini terlihat. Nah, tapi dengan adanya COVID ini, beliaunya memberikan kebijakan dan perintah untuk AJ atau Armada Jaya ini dibatalkan. Harusnya kapan Pak Armada Jaya? Bulan Juni kemarin dilaksanakan, 2021 ini dilaksanakan, tetapi dari beliaunya diputuskan untuk nggak dilaksanakan. Jadi nggak jadi dilaksanakan. Betul, dan kita hanya melaksanakan kegiatan untuk internal Angkatan Laut yang hubungannya adalah untuk meningkatkan kemampuan tempur. Gitu. Pak Iwan, untuk men-tracing, kita kan tidak tahu ya siapa kena siapa. Bagaimana upaya Koarmada 2 untuk men-tracing, terutama anggota? Apakah secara berkala mereka di swab antigen atau bagaimana Pak? Betul, bahwa sesuai dengan aturan sebenarnya seperti PPKM darurat begitu, maka kalau misalnya ada satu orang, contoh misalnya dalam ruangan ini ada satu orang yang kena, maka nantinya kita akan tracing mereka
dengan siapakah mereka berinteraksi. Minimal satu orang 15 orang untuk di tracingnya semuanya. Sehingga nanti semua itu akan dilaksanakan swab antigen, dicek semuanya, terutama juga keluarganya. Dari situlah nanti kita akan mengetahui sampai sejauh mana penyebaran yang ada. Tapi di Begitu. kapal-kapal perang kita ini tracingnya dilakukan secara kontinu berkala atau tergantung kasusnya, Pak? Nah, begini, sama juga di kesatrian, di gedung-gedung begitu, kalau di kapal salah satu ada yang kena. Oke. Maka dia langsung diistirahatkan, diisomankan di tempat yang kita tentukan tadi, sampaikan tadi itu di Denmarko, dan yang lain-lainnya kita laksanakan swab. Antigen, betul, Ya, antigen. ya. Kalau misalnya swab antigen masih kok ada yakin, gejalanya, nggak yakin, kita PCR. PCR, ya. Betul, kita PCR. Ya. Nah, salah contoh adalah kemarin pada saat KRI Bima Suci akan berlayar, mereka dikarantina selama kurang lebih 2 mingguan. Gitu ya, Pak ya. Tujuannya adalah jangan sampai interaksi dengan orang lain karena dia akan melaksanakan pelayaran yang lama. Terus kalau misalnya nanti terkena, bahaya. Ya. Alhamdulillah selama 2 minggu itu mereka dalam keadaan sehat sehingga sampai sekarang pelayaran tidak ada laporan berkaitan dengan terpaparnya COVID. Gitu. Jadi bisa diambil kesimpulan, Pak ya, Pak Iwan, selama proses pandemi ini praktis sebenarnya latihan perang ditiadakan ya, Pak? Tetap dilaksanakan. Oh, latihan perang tetap? Tetap dilaksanakan karena memang makanya tadi saya sampaikan ada operasi laut sehari-hari, juga ada operasi tempur. Nah, kita melaksanakan terus kegiatan terus. Itu. Tapi tujuannya adalah itu. Tujuannya adalah untuk kita agar tetap kemampuan kita akan tetap terasah, begitu, sehingga sewaktu-waktu kalau diperlukan kita masih bisa menggunakannya dengan baik, gitu. Pak Iwan, saya dengar Bapak ini gelarnya ditambah LC, benar nggak, Pak? Bukan. COVID-19. Betul. Betul ya, Pak? Betul. Bapak menjadi LC kapan itu, Pak? Lulusan COVID-19. Jadi yang pertama saat itu saya waktu di Seskual. Oh, di Seskual. Jadi almarhumah ibu mertua kan meninggal di Bojonegoro. Kami pulang karena memang ibu tidak karena COVID, sehingga kami pulang. Tetapi pas kembalinya ke Jakarta, kami tidak mengetahui kalau kami terkena. Saya sendiri saat itu, di saat itu saya sendiri. Kemudian setelah lulus dari sana, kemudian di Surabaya di sini. Karena kami habis berputar-putar, kami tidak merasakan apa-apa, karena tujuannya adalah untuk mengecek. Jadi Bapak ini LC-nya 2 kali berarti? 2 kali. Kalau 1 kali lagi hat-trick, Pak, berarti? Jangan sampai. Jangan sampai. Yang keduanya ini sama sekali tidak ada gejala apa-apa. Gejala apapun ya, Pak, sama sekali nggak. Karena memang tujuannya adalah untuk mengecek kami selesai berkegiatan begitu, tetapi saat itu dicek antigennya negatif. Tapi PCR-nya positif. Tetapi CT-nya kami adalah 38. Oh ya sudah. Nah gitu. Sudah aman ya, Pak ya, 38 ya. Sehingga kami hanya diperintahkan untuk istirahat, kami laksanakan. Nah gitu. Pak Iwan, sepanjang Bapak berkarir di TNI Angkatan Laut, mulai dari lulus taruna sampai sekarang mendapat kepercayaan sebagai Panglima, apa Pak yang pengalaman yang paling Bapak tidak bisa lupakan sepanjang karir Bapak di TNI AL? Ada pengalaman sesuatu ya, wah tidak terlupakan? Ini sebenarnya banyak sekali sih, Pak. Banyak sekali. Yang paling mungkin kalau yang paling begitu, karena ini masalah hidup dan matinya karir seseorang. Maksudnya karir seseorang itu salah satu yang paling saya berkesan adalah pada tahun 2010. 2010 saya diperintahkan untuk menjadi komandan upacara di istana pada 17 Agustus. 17 Agustus, Pak, ya? Betul, pagi harinya. Untuk jadi pagi hari? Betul. Pada waktu itu Bapak berpangkat apa? Saya kolonel. Kolonel, Pak, ya? Pada saat jadi komandan Lanal di Batam. Ya. Alhamdulillah saat itu pas puasa, alhamdulillah saya melaksanakan dengan baik. Alhamdulillah, sehingga saya diberikan kepercayaan saat ini salah satunya adalah untuk menjadi Panglima Kolonel Jadi pada waktu itu yang Bapak paling kesanan karena dipercaya menjadi komandan upacara. Betul. Bapak berpangkat kolonel pada tanggal 17 Agustus, Pak, ya? Betul. Karena itu membawa selain nama pribadi khususnya adalah membawa kebesaran Angkatan Laut. Kalau misalnya saat itu
terjadi sesuatu hal yang tidak bisa saya pertanggungjawabkan karena kekurangan saya, mungkin saya saat itu mungkin tidak akan melangkah lagi sampai sini. Iya. Soalnya jarang ya Pak ya, orang bisa terpilih untuk menjadi komandan upacara di Istana Negara pada saat 17 Agustus Pak. Betul. Pak Iwan pernah ikut operasi tempur Pak? Kalau operasi tempur secara langsung, karena istilahnya saat ini kan kita tidak ada pertempuran langsung yang berini ya, kecuali yang di Timur Timur saat itu ya. Dengan ini waktu terpisahnya Timur Timur dari Indonesia. Nah, saat itu kami kebetulan kapalnya di Surabaya, yang diberitakan adalah kapal lain sehingga kami tidak ikut di dalamnya. Gitu. Kalau boleh saya tahu Pak Iwan, dalam karier Pak Iwan sebagai anggota TNI AL pernah berlayar paling jauh kemana Pak? Kalau pelayar paling jauh, kalau berputar nih Pak ya. Kalau berputar tahun 2000 saya mengikuti pelayaran KRI Dewa Ruci sebagai palaksana KRI Dewa Ruci untuk SEAL 2000. Jadi mulai dari itu kurang lebih 10 bulan kegiatannya, betul. Itu mulai dari Surabaya, kemudian ke Sorong, kemudian ke Kwajalein, Marshall Island, kemudian ke Hawaii, San Francisco, Acapulco, Meksiko, terusan Panama, kemudian Miami, kemudian Baltimore, New York, Boston, kemudian muter lagi kembali ke Surabaya. Pak, ketika Bapak mengikuti pelayaran yang begitu panjang, yang Bapak rasakan apa Pak? Bosenkah, kangenkah atau apa Pak? Kalau itu semua harus dilawan. Gitu memang pasti tapi semuanya ada. Ya, rasa bosen gitu ada Pak ya? Pasti ada. Apalagi kan begitu jauh, begitu lamanya. Tetapi itu semua harus dilawan karena kita adalah membawa nama baik Indonesia, nama baik TNI AL yang melalang buana, karena keberadaan Dewa Ruci adalah merupakan kebanggaan tidak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Kapal ini kapal yang sangat ditunggu-tunggu dimanapun berada. Gitu ya Pak, kebanggaan kita ya Pak. Betul. Pak, kemudian ngomong-ngomong deh Pak, Bapak pernah mabuk laut nggak Pak? Manusia biasa, apalagi kalau misalnya lama tidak melaut, pasti merasakannya. Pasti merasakannya. Kalau lagi mabuk laut gitu, biasanya apa ya Pak yang dilakukan Pak? Yang dilakukan supaya nggak mabuk lagi maksudnya. Obatnya adalah makan terus. Oh gitu ya Pak ya? Makan terus, jangan sampai telat makan. Karena apa? Kalau kita telat makan, nanti hubungannya dengan pencernaan kita. Karena kalau kita mabuk laut, semua yang di dalam itu ditumpahkan, terus pusingnya nggak akan berhenti. Nanti kalau udah habis isinya, nanti sesuatu yang lain akan keluar. Nah, salah satu caranya adalah apapun yang bisa dimakan, makan. Makan, sehingga nantinya akan terbentuk jiwa yang kuat dan badannya juga sehat. Nah, juga satu lagi yang lain, bahwa kita harus juga melaksanakan olahraga. Ya Pak. Nah, gitu. Pak Panglima, tentu pembaca, pemirsa kita tentu kepingin tahu karier Bapak ini. Ya, riwayat hidup singkat Pak. Bapak lahir di mana, SD-nya di mana, SMP di mana, SMA di mana, lalu kemudian lulus kapan? Monggo Pak. Ya, terima kasih Mas Febi, bahwa saya dilahirkan dari keluarga tentara. Di mana Pak lahir ya Pak? Jadi saya lahir di Situbondo. Situbondo, Jawa Timur ya Pak? Jawa Timur, betul. Dari Bapak tentara Angkatan Darat, ibu rumah tangga yang sangat-sangat bijak. Kemudian saya 8 saudara. 8 bersaudara, Bapak nomor berapa? Saya saudara nomor 6. Oh, nomor 6, ya. Maaf, nomor 7. Nomor 7. Tapi pada saat kecilnya 2 saudara tersebut sudah tidak ada, sehingga tinggal 6. Sehingga saya saat ini nomor 5 dari 6 bersaudara. Dan kakak saya langsung 2 bulan yang lalu sudah mendahului, sehingga saya sekarang tinggal berlima. Saya lahir di Situbondo, kemudian saya pindah ke Bojonegoro. Dan SD-nya di mana Pak? SD saya di desa. Di mana? Di Situbondo atau? Bukan, di Kauman, di sana, di Kauman Bojonegoro. Oh, di Bojonegoro. Kauman, Borno, Bojonegoro. Jadi masih daerah yang nama SD-nya Pak? Ya SD Kauman begitu saja. Iya. SDN Kauman, betul, SDN Kauman. Tapi juga saat itu saya sekolah di di Madrasah Ibtidaiyah di dekat sana. Jadi kalau pagi saya sekolah di SD, sorenya di madrasah. Nah, kemudian setelah itu saya ke SMP Mbaurono, SMP Mbaurono di Bojonegoro.
Betul. Jadi dekat saja, Kauman dengan Borono itu dekat, hanya mungkin 15 menit jalan. Setelah itu SMA-nya di Sumberjo, Bojonegoro. SMA-nya SMA Sumberjo, SMA Negeri nggak Sumberjo. ada nomornya ya biasanya? Nggak ada. Nomor SMA 1, 2 ini enggak ya? Karena saat itu baru ada satu-satunya SMA Negeri Sumberjo, maka disitulah tempatnya. Kami sekolah di sana. Ya. Itu lulus tahun 84. Jadi Bapak lulus tahun 84? 84. Langsung Betul. mendaftar ke Akademi Angkatan Saya Laut? mendapat Akademi Angkatan Laut, alhamdulillah belum diberikan kepercayaan, sehingga setahun saya menganggur. Oh, jadi mendaftar Betul. tahun 84, belum beruntung, lalu diulang kembali? Ulang ya? lagi 85, dan alhamdulillah saya bisa masuk, dan 88 saya lulus. Setelah itu saya ke sekolah pendidikan perwira siswa Ya. di Kodikal. Ya. Kemudian sekolah kapal selam tahun 90 sampai dengan setelah itu dilanjutkan dengan dinas di kapal selam sampai dengan tahun 2007. Jadi Bapak lama juga berdinas di kapal selam ya Pak? Betul, betul. Katanya orang yang berdinas di kapal selam ini harus orang pilihan, betul kan? Karena beda gitu. Ya karena memang dipilih Pak. Kalau misalnya itu kan tes Pak. Sehingga pilihan karena memang dipilih. Sehingga melalui tes, kemudian yang terpilih itulah masuk di kapal selam. Begitu. Nah tahun 2007 selesai di kapal selam, kemudian saya baru pindah ke atas ke darat Pak. Oke. Jadi saya di Kolat Arma, Komando Latihan Armada, kemudian saya ke Kobang Dikal, kemudian saya alhamdulillah pernah menjabat sebagai SPRI-nya Kasal. Kemudian Waktu KSAL-nya dijabat oleh yang pertama adalah Pak Tejo Budiatno. Oh, Pak Tejo yang kapan hari jadi Menko Polhukam Pak ya? Betul, yang keduanya Pak Agus Suhartono. Oh, Pak Agus Suhartono ya. Dan setelah itu saya dipercaya untuk menjadi Komandan Lanal Batam. Kemudian sekolah, kembali lagi ke kapal selam sebagai Komandan Satuan Kapal Selam. Kemudian setelah itu diperintahkan untuk Lemhanas di Cina. Oh, Lemhanas ya. Betul. Dan kembalinya saya menjadi Kepala Staf Guspurla. Setelah itu saya diperintahkan untuk menjadi Komandan Satgas Pengadaan Kapal Selam di Korea. Sekaligus juga luar biasa. menjadi perwira sahli Soskumdang di Mabesal. Selesai tahun 2018, kemudian saya menjabat sebagai Direktur Doktrin di Kodiklat TNI di Serpong. Kemudian menjadi Komandan Guskamla di Bitung. Setelah itu kami diperintahkan untuk menjabat sebagai Kepala Staf Koarmada 2 di Surabaya ini. Kemudian pindah ke Komandan Seskual. Ya. Dan alhamdulillah saya terima kasih kepada Bapak Kasal, kemudian saya diberi kepercayaan untuk menjadi Panglima Koarmada 2 sampai saat ini. Pak Iwan, selama bertugas di kapal selam, kan nggak kelihatan apa-apa ini Pak ya. Itu pengalaman yang paling menarik apa Pak, bertugas di kapal selam? Kalau di kapal biasa kan enak Pak, bisa lihat laut, bisa lihat luar gitu ya. Saya nggak bisa bayangin sih betapa, kayak apa bayanginnya bertugas di kapal selam Pak Iwan? Iya. Ya memang betul, di kapal selam itu nggak bisa melihat apa-apa. Ya. Bisa melihatnya hanya di dalam dengan orang-orang yang ada. Ya. Kita anggap sebagai keluarga dekat, sehingga kita kenal betul mereka sebagai keluarga. Kemudian pengalaman yang sangat menarik dan mungkin belum pernah dialami oleh yang lainnya adalah bahwa kita pernah duduk dasar kedalaman 53 meter di bawahnya, di atasnya Bali, di bawahnya Madura sana. Kita melaksanakan sholat Jumat. Oh gitu ya Pak ya? Kita melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang keduanya adalah kita menyelam kedalaman 30 meter untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Oh pernah juga Pak? Betul. Itu Bapak ingat tahun berapa itu Pak? Kalau nyelam untuk sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri itu mungkin tahun 98-an mungkin ya. Begitu ya, tahun lama sekali ya. Lama sekali. Kemudian kalau yang di waktu itu Bapak masih ingat kapal selamnya namanya apa waktu sholat Idul Fitri tahun 98 itu? Itu tahun 98 itu masih ingat nama kapal selamnya itu? KRI Nanggala kalau setelah itu. Bukan, Nanggala 402. Nanggala 402, betul. Oh, gitu ya. Betul. Jadi sholat di kedalaman 30 meter 30 untuk meter sholat ya. Di sebelah baratnya Sumatera. Oh, sebelah baratnya Sumatera. Betul. Jadi kalau halunya itu saat ke utara. Nah, kita utara, begitu pas sholat,
halunya dibelokkan menuju ke halu 270 sehingga ke barat arahnya. Begitu. Pada saat itu Bapak jadi komandan kapal di kapal itu? Belum, masih kecil. Oh, masih kecil. Masih kecil. Masih kecil. Saya jadi komandan kapal baru tahun 2002. Ya. Tahun 2002. Pak Iwan, sekarang Bapak dikaruniai berapa orang putra-putri, Pak? Alhamdulillah saya mempunyai anak, dua-duanya jagoan, Pak. Oh, dua-duanya laki, jagoan laki-laki. Yang pertama sekarang di bangku kuliah Universitas Ubaya Surabaya semester 8. Sekarang lagi menyelesaikan skripsinya, mengambil hukum. Kemudian yang keduanya kelas 3 SMP di Sidoarjo. Tapi nanti di antara mereka yang pasti yang nomor satu nggak mungkin jadi anggota TNI ya, Pak ya? Bisa saja ya? Bisa saja. Jalur saja. Nah, ini di antara mereka ada yang tertarik untuk ngikuti jejak Pak Kayaknya Iwan? mungkin yang keduanya kayaknya, Pak. Gitu ya, Pak ya? Tapi yang prinsipnya adalah saya dengan istri saya menyerahkan kepada mereka. Terserah karena mereka lah nanti ya. akan mengalaminya. Terus yang pertama kayaknya kok pengen masuk nantinya juga setelah lulus ya gitu. Pak Iwan, boleh dong Bapak memberikan closing statement berhubung Bapak ini sudah 2 kali mendapatkan predikat lulusan COVID dan juga sebagai anggota TNI AL yang dalam konteks ini mendapatkan amanah dari pemerintah untuk ikut membantu penyediaan oksigen lah, vaksinasi, juga menegakkan protokol kesehatan. Monggo Pak, kalau ingin memberikan closing statement kepada pembaca kita. Terima kasih Mas Febi kepada seluruh pembaca dan juga nantinya yang melihat bagaimana kami berkomunikasi masalah COVID pagi hari ini, bahwa untuk Angkatan Laut, TNI Angkatan Laut melalui perintah Bapak Kasal sampai sekarang sampai nantinya tidak berhenti-hentinya untuk selalu berkontribusi membantu pemerintah dalam rangka penanganan COVID ini. Kemudian yang saya harapkan, saya pribadi mengharapkan kepada seluruh masyarakat bahwa harus tetap mengeterapkan 5M. Walaupun sudah dilaksanakan vaksinasi. Vaksin pertama ataupun kedua. Itu adalah ikhtiar dua-duanya. Jangan merasa setelah vaksinasi kemudian kita merasa kuat. Jangan. 5M, memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, membatasi interaksi, dan membatasi mobilitas. Itu adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk kita jangan sampai terpapar dari COVID. Kemudian banyak orang-orang di luar sana yang mungkin tidak senang dengan adanya keberhasilan vaksinasi ini. Sehingga mereka mendengungkan ataupun mengeluarkan ataupun mendistribusi hoax-hoax yang isinya adalah menyampaikan vaksinasi itu haram. Vaksinasi tidak halal. Vaksinasi membawa dampak yang negatif. Itu semua salah. Kalau sekarang ini semua masif ingin melaksanakan vaksinasi, maka itu berarti bahwa vaksinasi adalah halal dan vaksinasi tidak menimbulkan hal-hal yang negatif kepada kita semuanya. Untuk itu, saya menghimbau sekali lagi, marilah bersama-sama yang belum melaksanakan vaksin untuk segera melaksanakan vaksin dimanapun tempat yang menyediakan fasilitas untuk itu. Dan jangan lupa, dimanapun tempat, kedepankan protokol kesehatan dengan 5M. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi interaksi dengan yang lainnya, dan juga membatasi mobilitas. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan juga keselamatan oleh Allah SWT, sehingga nantinya kita terbebas dari COVID-19. Dengan vaksinasi, berarti kita akan membentuk imun, membentuk kekebalan di tubuh kita untuk mampu melawan COVID-19. Sekali lagi, semoga kita semua segera dibebaskan dari COVID di bumi kita ini. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Panglima Komando Armada 2 atas ngobrol kita, Pak. Ini luar biasa ini menurut saya, Pak. Jadi kita banyak mendapatkan insight dari Bapak dan tentu kita berharap apa yang disampaikan Bapak bisa dilaksanakan, bisa didengarkan oleh masyarakat di luar sana. Terima kasih. Demikian para Tribuners ngobrol kita dengan
Panglima Komando Armada 2 yang bermarkas di Surabaya, Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto. Saya Feby Mahendra, undur diri, kita akan bertemu lagi lewat wawancara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Salam sehat.